Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang menegakkan salat wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Jadi apa kok rela kita membuat anak kita menjadi orang yang ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran disebut wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Itu adab Allah yudaikullahu ta'ala qabrahu wa yu'adzibuhu 'adzaban syadida. Dari adab pada Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat pedih bagi orang yang meninggalkan sholat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul syarif. Bapak Ibu sekalian, ada itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada pengurus Masjid Rahmaniyah, para sesepuh, para alim ulama, aparat pemerintahan, ketua RT, ketua RW, para asatidzah yang hadir pada malam hari ini, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu karena anak pertama kali masuk masjid ini, walaupun di sana ini sering lewat-lewat terus. Alhamdulillah malam ini ada kesempatan untuk bersilaturahmi dengan jamaah yang ada di Rahmaniyah ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi daripada rezeki kita, dan Allah selamatkan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti, diberikan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang lebih utama pada malam hari ini, mari kita panjatkan syukur dan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iradahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, karena asbabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah, mungkin kita tak akan bisa berjumpa di sini ataupun berkumpul di sini. Kita bisa berwajah di sini karena asbabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa salat, kita bisa zakat, kita bisa mengetahui hakikat daripada hidup ini karena asbabnya Nabi Muhammad SAW. Dan karena dengan perjalanan beliau yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang malam ini kita peringati, dengan asbabnya pun kita berjumpa di sini karena asbabnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita dianjurkan selaku umat yang disayanginya, jangan sampai kita lupa bersalawat kepada beliau, karena sekarang banyak sekali umatnya lupa sama beliau. Banyak sekali dari umatnya mengacuhkan daripada, mengabaikan daripada perintah beliau, padahal beliau adalah Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Sebagaimana dalam riwayat Siratul Nabawiyah, pada waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan dunia fana ini, siapa yang disebut oleh Nabi? Umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut oleh Nabi. Sayangnya Nabi SAW kepada kita. Pada waktu nanti di pada mahsyar, belum ada manusia yang dibangkitkan pada kalangan manusia kecuali Rasulullah SAW. Jadi pada kalangan manusia, yang pertama kali yang akan dibangkitkan adalah Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Malaikat Jibril? Apa kata beliau? Ya Jibril, aina ummatil an? Jibril, mana umatku? Saya rindu kepada umatku. Kita yang dikata Rasulullah. Pada waktu kita akan minta siratal mustaqim, di mana di bawahnya ada neraka jahannam yang Allah Subhanahu wa taala.
Di situ bagi orang-orang bermaksiat kepada Allah akan jatuh ke bawah neraka jahanam tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau seraya mengadakan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya apa? Sallimuha, sallimuha, sallimuha. Selamatkan aku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Jangan sampai umatnya nyampak ke dalam neraka jahanam tersebut. Apa kurangnya Nabi? Kita yang kurang ajar terhadap Nabi, kita yang kurang adab terhadap Nabi. Kita mengaku Rasulullah, tapi kita mengabaikan daripada perintah Rasulullah. Kita mengaku Rasulullah, apakah nanti kita diakui sebagai umatnya nanti di akhirat? Ini tanda tanya yang besar sekali di situ. Padahal nanti pada waktu nanti di akhirat yang hanya bisa memberikan syafaat hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira masih surga dan kita. Kira-kira masih surga dan harus yakin. Ya, tapi semuanya ya harus beribadah yang sekuat mungkin. Pada malam ini kita peringati daripada Isra wal Mi'raj. Tadi balik kita Ustaz Qasim telah membacakan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala membakukan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Apabila dalam Al-Quran diawali dengan kata subhana, maka ini merupakan suatu kejadian yang di luar akal daripada manusia, sesuatu yang takjub, yang apabila diukur dengan otak manusia maka otak manusia pun tak akan sampai kepada di situ. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra, Maha suci yang telah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, seorang hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laila, pada malam hari. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan, tapi diperjalankan, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab kenapa Nabi Muhammad SAW diperjalankan? Dalam suatu riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu banyak sekali tekanan dari orang kafir Quraisy. Meninggal daripada istrinya yang bernama siapa? Istri Nabi namanya Siti, Siti. Istri Nabi pun tidak tahu. Siti Fatimah, Siti Khadijah binti Khuwailid meninggal. Istri beliau adalah istri yang salehah, istri yang kalau dipandang bisa meredam daripada kemarahan. Takjub Nabi Muhammad SAW melihat Siti Khadijah tersebut. Terbukti kesetiaan daripada Siti Khadijah pada waktu Rasul SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, Iqra, 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 ya Muhammad, Iqra, Iqra, baca, baca. Apa kata Rasulullah? Nabi Karim. Apa Nabi bisa baca? Karena Rasulullah SAW memang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca tulis. Mana Nabi Karim? Mana Nabi Karim? Apa Nabi bisa baca? Akhirnya iradah dan qudrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yastafi'una an yaqulu fi, apa berkata apa yang antara dengan malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah wahyu pertama. Gemetar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Apa kata beliau kepada Siti Khadijah? Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dengan kasih sayangnya Siti Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Ini tanda-tanda istri yang soleh. Ini laki balik dimonyongi dulu, belum lagi buat kopi dimonyongi, atau dimonyongi
belumlah duduk lagi dari OC dulu. Ini istri yang salah, bukan soleha, tapi istri yang salah. Insya Allah ibu-ibu di sini soleha semua, ya. Insya Allah soleha semua, karena bapak-bapaknya soleh. Tak mungkin ibu-ibunya ibu-ibu soleh, gitu ya. Yang pertama kali yang masuk Islam mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW adalah beliau. Perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat thayyibah, ya, bersama Nabi Muhammad SAW, menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tak senang dapat istri kaya itu? Ditinggalkan meninggal pada tahun itu. Siapa yang tak sedih? Punya istri yang solehah yang taat kepada kita, menyejukkan hati kita, meninggal dia, sedihlah kira-kira. Tak usah jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya bini yang solehah kayak itu, dia berusaha 3 hari deh, kira-kira itu dah sama dia. Nah, makan dewe, tidur dewe, nyuci dewe, tinggal sama bini tersebut kan. Nah, ini istri yang solehah. Dan di tahun yang sama pun meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman beliau yang juga membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka perjuangan Rasulullah ini begitu hebatnya, ya, untuk menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Tanpa ada susah payah kita sudah bisa sembahyang di Masjid Rahmaniyah. Tanpa susah payah kita sholat di sini sudah disediakan sejadah, masjid ber-AC pulau, gitu kan? Tapi juga sungkan gelas sembahyang. Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana perjuangan beliau pada waktu akan memeluk agama Islam. Beliau ditekan supaya untuk keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, ditindikkan dengan batu yang besar. Ente mau keluar dari agama Muhammad. Apa kata Bilal bin Rabah? Ahad. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi 2 saja Rasulullah meninggal, sedih. Artinya Rasul SAW bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menderita Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada malaikat Jibril untuk menjemput kekasihnya Muhammad. Itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita punya masalah, kembalikan semuanya kepada Allah. Dalam Al-Qur'an sering mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salawat. Orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini kunci daripada kesuksesan orang Islam. Jangan susah kita pergi ke diskotik, susah minum-minuman, lagi susah narkoba, tambah terbentuk kita di situ. Mintalah kepada Allah, wasta'inu bis-sabr wa salat, terbukti pada diri Nabi Muhammad SAW dilihat dengan kasihnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jibril, tolong jemput kekasihku, hibur dia. Artinya tolong dia Nabi Muhammad. Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah berada di kota Makkah. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa di Makkah. Pada waktu itu kalau suatu riwayat di kota di Hijrah Ismail alaihissalam. Sebelum berangkat beliau dibedah. Dibedah ini bukan pertama kali, ya. Berapa kali Nabi Muhammad SAW dibedah. Ada ustaz pula yang cerita ini. Oh, dibedah katanya, dibuatkan sikap-sikap sifat iri dengki, hasad hasud di dalam Rasulullah. Itu penghinaan terhadap Nabi. Kalaulah dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada sifat iri dengki, berarti Rasulullah tidak maksud. Masih ada dosa pada diri Rasulullah, padahal Rasulullah itu
semua dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibedah? Untuk memasukkan hikmah supaya bisa bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak ada ilmunya untuk menghadap Allah, tidak ada ilmu hikmah, maka akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ngomongnya hebat tentang makrifah, tapi semuanya tidak. Allah itu ini, tapi semuanya tidak sama sekali. Itu jauh daripada makrifat, bukan makrifat, tapi makrifat. Benar ya, makrifat. Maka tidak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibersihkan tazkiyatun nafs daripada diri kita, supaya kita tidak ada hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, diajaklah Nabi SAW jalan-jalan yang pertama kali dari kota Makkah, mengendarai namanya kendaraan umroh. Ini lebih cepat dari Giro, lebih hebat daripada pesawat jet. Namanya buruk itu artinya kilat, secepat kilat. Dalam satu riwayat Rasul SAW, buruk ini lebih tinggi daripada bihol, lebih rendah daripada kuda, ya. Lalu dia buatkan sampai batas sang mata memandang, saking cepatnya. Tapi hati-hati dulu, waktu kita masih kecil kan, kami dulu juga gambar itu, atau kuda berkepala betina cantik. Masih ada tak di rumah? Masih ada tak? Nah, itu dibuang tuh. Itu penghinaan terhadap Nabi. Mana nih Rasulullah yang betina cantik malam-malam? Ada kuda berkepala manusia, cantik belum? Ya, dua ekor. Di puncaknya itu ada kalimat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Di bawahnya itu ada Masjidil Aqsa. Itu propaganda orang yang senang sama Islam. Di sini ada kotak amal. Jangan disebut celengan lagi ya. Kalau celengan tahu celengan. Nah, celengan tahu celengan. Celengan Jawa, celengan berapa tuh? Bab 1. Celengan itu babi. Jadi orang kalau celengan itu berarti babi ngepet. Baru tahu kan sekarang? Nah, ganti aja jangan celengan, kotak amal. Kotak amal. Jadi ganti kotak amal celengan. Artinya seolah-olah nyari duit itu seperti ngepet dulu. Babi ngepet. Jadi tidak usah lagi dibuang tuh. Apa namanya tuh? Gambar-gambar yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian Rasul SAW diajak minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ sudah menunggu para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Nabi itu bukan hanya 25 nabi, tapi banyak. Yang 25 nabi itu wajib kita ketahui ada dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, Nabi itu banyak 124.000 Nabi. Saking banyaknya Nabi. Menunggu daripada Rasul SAW, Nabi yang mulia. Singkat cerita, beliau dijadikan imam di sana untuk mengerjakan sholat. Untuk mengerjakan sholat. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, semuanya ada di situ. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya. Dan kalian kira orang yang mati di jalan Allah itu orang mereka itu mati, tapi bal ahya, mereka itu hidup. Itu keyakinan kita bahwasanya para nabi minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin, mereka tidak mati tapi pindah alam, dan dia bisa melihat itu. Ramah-ramah itu, dan para nabi itu tidak mati. Para wali, sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, radallahu ta'ala ruhi, maka Allah mengembalikan ruhku adalah jasadku, kata Rasulullah. Itu hadis Nabi sahih itu. Berarti orang yang meninggal itu di jalan Allah itu tidak mati.
Mereka sesuai dengan amalannya pada waktu di dunia. Ada yang suka zikir, di dalam kuburannya zikir dia. Pernah kejadian dibawakan itu pada waktu zaman Belanda itu. Pada waktu Belanda nak pengen buat jalan kaki terkekel. Apa maksud terkekel? Apa maksud jalan kaki terkekel? Ditopong. Nah ditopong, tak tahunya kena kuburan kemerokan. Tembus di dalam kuburan itu. Tak tahunya yang Belanda ini tak tahu bahwa dia kerombongan itu kiai lagi berzikir dalam kuburan ini banyak saksi. Baca tak kira-kira kita main di dalam kubur, baca berzikir dia. Yang galak semayang, semayang. Yang galak baca Quran, baca Quran. Yang galak joget, joget juga di dalam kuburan juga. Bawa DJ gitu sebenarnya. Sambil digoyang oleh malaikat. Malaikat bukan nakir sebenarnya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilil amwat bal ahya, mereka itu hidup. Maka kita doa, kita bertawassul kepada mereka tak jadi masalah. Walakin la tashurun, tapi kalian tak merasakan sama sekali. Dia tahu dan kita tak tahu sama dia. Tapi kalau sesama wali bisa. Kita ini kebanyakan bukan wali Allah, wali murid. Wali murid. Singkat cerita, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok ke Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, kalian jangan kalau jalan-jalan ketika masjid ini, Masjidil Haram, Nabawi, dan Masjid Aqsa. Kalau Masjid Haram itu pahalanya 100.000 kali kita sholat sekali di sana. Maka ibu bapak sekalian yang punya duit, tolong berangkatlah ke sana. Yang ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda biasanya tidak akan berangkatnya sama sekali dari situ. Ana ada amalan ya. Ana pernah amalkan ini. Alhamdulillah kok amalan di situ. Setiap malam Jumat kita baca suratul Kahfi. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kedua ya Allah Tuhanku, sebelum aku meninggal tolong bijakkan kakiku untuk ibadah di tanah haram. Berangkat Ana ngamal tuh 3 bulan, ada nelpon, Ustaz kita berangkat ke mana? Berangkat ke Mekah Saudi gitu. Itu tidak ganti, dibayarin ya lo. Dibayarin. Rumah kan duit, disangui, 5 juta disangui. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa baca suratul Kahfi, maka Allah akan kasih nur dari tempat duduk sampai ke Mekah Al-Mukarram. Berarti ada sinyal kita untuk pergi ke sana. Kata Tasawuf, kalau surat Kahfi dah 4, surat tanah. Surat tanah itu kita kaji ke cepat bro. Kata beliau kalau surat tanah, apalagi surat tanah ruko ada. Cepat sampai umum di situ kan. Nah berangkat kali situ. Yang punya duit ya, anak yakin orang tahun 20 ini beruang semua. Beruang semua. Ya, beruang semua. Jadi di hari pertama bertemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu kan, jadi setiap langit itu ada 7. Setiap langit itu pasti ada penjaganya. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu Abu Bashar, bapaknya manusia. Memang ada teori yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari monyet. Kira-kira Reno kalau kita dikatakan keturunan monyet, ada nggak di sini keturunan monyet? Anak muda itu sebatas teori bahwasanya manusia pertama kali berasal dari monyet, berevolusi kemudian menjadi manusia yang sempurna. Itu sebatas teori, tapi kita meyakini bahwasanya kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya ini itu. Dan tempat kita memang bukan di Palembang ini, bukan di Tabamuntung. Sebenarnya kita ini singgah dari tempat kita itu di sana. Disyukurnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini kan terjemahnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
baliklah kalian, balik kepada Tuhan yang telah ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surga. Berarti bukan tempat kita di sini. Karena Nabi Adam alaihissalam pertama kali ciptakan dimasukkan ke dalam surga karena sesuatu, bukan dosa, tapi suatu karena kesalahan, yang mana karena iblis laknatullah yang tak senang dengan ayah kita itu digodanya sama sekali. Kenapa Nabi Adam AS tergoda? Karena iblis ini membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumpah dia nama Allah. Wa qasamahuma, dia bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwasanya kalau kau tidak makan buah itu, maka kau tidak akan kekal di dalam surga ini. Artinya makanlah. Nabi Adam AS turun ke bumi, anak binatnya turun ke bumi, artinya kita terkacip di tanggung jawab ini. Siapa itu monyet itu? Monyet itu dalam riwayat Al-Quran adalah manusia-manusia yang tak mau ibadah kepada Allah pada hari Sabtu. Karena pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu diwajibkan untuk beribadah pada hari Sabtu, karena tidak mau beribadah pada hari Sabtu, maka mereka kunu qiradatan khasi'in, maka jadilah kalian monyet-monyet inna. Jadi orang Yahudi itu beribadahnya pada hari Sabtu. Orang Nasrani hari Ahad, untuk kita hari Jumat. Anda tak berpikir ya, kalau Allah tetapkan syariat Nabi Musa dengan syariat kita pakai syariat Nabi Musa, yang tak semayang Jumat jadi monyet, kira-kira alangkah banyaknya monyet itu. Kira-kira mana itu kan? Alangkah banyak monyet bercelok-celokan di situ ya. Melok di tempat raja yayasan. Hah? Monyet. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada Rasulullah, ya, melihat memandang daripada Nabi, artinya kita tidak jadi monyet. Kemudian ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa alaihissalam? Itu anak daripada Siti Maryam, tidak punya bapak ya. Dan kita meyakini, ini keyakinan kita bahwasanya dalam Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, bahwasanya yang disalib itu bukan Nabi Isa, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Kapan turun? Nanti akhir zaman, membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Tidak akan bisa satu orang pun akan membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi pun tak akan bisa membunuh Dajjal, apalagi Harun Mahdi. Betul kan? Tak akan bisa. Karena sudah diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal akan turun membawa fitnah-fitnah, membawa menyebarkan daripada kekafiran orang-orang mukmin. Jangankan orang awam, seorang kiai, seorang ustaz, apabila milik daripada mati Dajjal, maka dia ikut Dajjal tersebut. Saking hebatnya beliau, tak akan bisa dibunuh kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun di antara di negeri Syam. Dia turun di situ nanti, dan kuburan Nabi Isa alaihissalam pun sudah disiapkan sudah di kota Madinah. Dajjal pun akan dibunuh Nabi Isa alaihissalam di kota Israel, tepatnya di Babylon namanya, di Babylon nanti di situ, meninggal di sana. Dan sudah riwayat juga nanti Nabi Isa alaihissalam beliau beristri, kemudian punya anak, kemudian dikuburkan bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun, dia Nabi Dajjal. Apa ya? Nanti ada lagi namanya Ya'juj wal Ma'juj. Itu perjalanan itu masih panjang Bapak Ibu sekalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita belum ada apa-apa sekarang, fitnah ini baru sedikit fitnah ini. Apalagi nanti fitnah Dajjal. Maka kita disunahkan untuk membaca apa?
10 awal suratul kahfi dan akhir 10 suratul kahfi, atau sesudah tasyahud akhir kita baca Allahumma inni a'udzu min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Ajarkan dia. Maaf, yang paling banyak pengikut dajjal adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini bapak sekalian mudah dipengaruhi, mudah dirayu. Dak dijodoh 10 ribu dak mempan, 100 ribu dak mempan, jok mobil sih kok mempan dia begitu. Kan? Karena keimanan seorang wanita itu tergantung daripada dia wanita tersebut. Kecuali Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah betina itu, sampai pada waktu dia mau didamar oleh Syekh Al-Basri, apa mas kawinnya, sebelum kau menikahi aku tolong jawab pertanyaanku. Yang pertama, nanti kalau aku meninggal dunia ada 2 golongan, satu golongan husnul khatimah, yang satu su'ul khatimah. Aku kita masuk husnul khatimah atau su'ul khatimah atau husnul khatimah katanya. Maksudnya apa? Yang kedua, nanti pada waktu kita di kubur, kita akan ditanya oleh mereka muka dan nakir. Kira-kira baca tak aku menjawab pertanyaan muka nakir tersebut? Tak baca, aku jawab. Ini kisah nih, Syekh Hasan Al-Basri. Nanti pada waktu kita melintasi siratal mustaqim, baca tak aku melintasi siratal mustaqim tersebut dengan selamat. Ini seorang waliyah yang dengan pelajaran yang disebut al-hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini nabi yang paling ganteng katanya. Sepertiga kegantengan yang di dunia ini ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi setengahnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Setengah kegantengan manusia di bumi ini ada di Nabi Muhammad SAW. Sepertiganya ada pada Nabi Yusuf, sepertiganya kita berbagi. Lagi kita dapat MP-nya gitu nih. Tapi insyaallah waktu di surga lagi kita baca kita seperti Nabi Yusuf. Maka pada waktu nak 7 bulan dan biasanya tuh kita baca ada surat Yasin, surat Yusuf, surat Nabi. Dengan baca surat Yusuf mudah-mudahan anaknya lahir seperti Nabi Yusuf, lahir seperti bapaknya. Ya udah, tidak mungkin sebenarnya, mungkin mudah-mudahan seperti tabiatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit ke-45 sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Jibril alaihissalam turun, karena setiap syai'in maqam ada kedudukannya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku sekarang tidak lagi ikut kepada engkau, karena setiap sesuatu ada makamnya. Kalau aku ke sana hancur, karena nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bisa melintasi daripada langit ke-7 ini karena menemani engkau ya Rasulullah katanya. Apabila yang bergandengan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Tuh, pasti mulia. Beduk, kulit sapi. Kalau untuk ibadah mulia. Kalau ditulis dengan apa namanya Al-Quran jadi mulia. Cuma kalau jadi beduk digebuk-gebuk jadi. Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah maka dia akan jadi mulia. Begitu pun manusia, apabila ikut Rasulullah maka dia akan jadi mulia. Turun malaikat Jibril. Artinya Rasulullah SAW Sidratul Muntaha penghabisan daripada alam semesta. Bukan berarti Allah ada di sana, bukan. Ini salah. Paham kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah itu ada, cuma tak bertempat. Tidak bertempat, tidak perlu dengan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak ada di Arsy, bukan berarti Allah duduk di Arsy, bukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, qala Syafi'iyyun man i'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah duduk di puncak Arsy, maka dia kafir tersebut. Berarti menyamakan Allah dengan sesuatu itu tidak boleh. Ini tolong paham kita di sini. Kita kan juga punya pemikiran ini. Waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan iradah kudrah Allah, kita punya pemikiran ini. Dibuat palanya dulu, kemudian dibuat tangannya, kemudian baru
di open. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Siapa yang hitam? Ini waktu dulu kita foto dulu. Itu hitam itu kalau Allah pada waktu di open dia itu keuntungan. Jadi ada yang hitam. Jadi tadi itu hitam makanya orang-orang di apa namanya itu orang Ethiopia, itu keuntungan itu. Kompet itu siapa? Karena keuntungan tadi masuk lagi. Karena tidak sabar, akhirnya dibuka. Datangnya hutan putih masih. Kita pemikiran kita dulu tadi. Kafir kita kalau menyamakan Allah dengan sesuatu, tidak boleh kita. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkata, maka kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah tidak perlu dengan manusia, tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul kalau mengatakan Allah ada mujahadah, Allah ada sini mujassimah, itu artinya orang yang menyamakan Allah dengan sesuatu, maka orangnya tidak boleh. Allah ada di pucuk, hati-hati. Kalau sudah acara untuk mengambil keberkahan, acara di akhirat, malah kita berdoa minta kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Aku salah minta kepada Allah. Ya Allah jadi pucuk. Kita tidak tahu pucuk teman. Pucuk bukan pucuk ini kita dapat betul. Ya. Masalah tauhid harus benar-benar. Ya harus benar-benar. Kalau fikih salah antara satu sama lain khilaf. Tapi kalau tauhid salah dikit kafir. Hah? Begitupun pada waktu Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu cuma tahu Allah dengan nabinya. Kita tidak tahu sama sekali, bukan berkata seperti kita sekarang ini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Seperti kita baru tahu sama itu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Empat mata ini kita tuh antara kalau orang nak ngomong ada rasio dia bagi empat mata di sana, cuma dia berdua empat yang tahu. Yang berdua yang tahu. Begitu pun pada waktu Allah Subhanahu wa taala bercengkrama berkalam dengan Rasulullah, cuma Rasulullah dan Allah yang tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Jibril itu tidak tahu, karena Jibril jauh daripada Sidratul Muntaha. Diterjemahkan oleh Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah lillah. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah di bawah dalam dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Diberikan Allah Subhanahu wa taala surga, neraka, fi jannatin ma'wa, kan ada di sampingnya itu ada surga tuh jannatul ma'wa. Diberikan Allah Subhanahu wa taala neraka. Begitu hebatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Anwarul Barimah fi Isratul Qadar Bariyat karangan Al-Habib Muhammad Ali Al-Maliki disebutkan burung yang ada di surga itu sebesar unta. Burungnya baik. Kaget kita ini bukan main lagi badan kita ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau badan kita main ini baik, tidak akan melo sama kita. Kalau kejahat kita ini bidadari kagak ada di surga. Ibu-ibu jangan cemburu ya boleh sama bidadari. Sebab nanti ibu-ibu yang salehah itu akan lebih cantik daripada bidadari nanti di surga. Bapak-bapak tidak akan melirik daripada bidadari, karena lebih cantik daripada bidadari. Itu ibu-ibu yang salehah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja bidadari itu kalau dia berludah ke air laut yang asin itu, maka air laut yang asin itu menjadi manis karena ludahnya bidadari. Ludah bidadari manis dia, yang asin itu menjadi manis. Coba ibu berludah ke sungai Musi, mati waktu sampai dalam Rasulullah ngomong, apabila bidadari itu minum kelihatan saking putihnya di sini. Itu untuk siapa? Itu untuk kita kali di situ. Untuk orang yang
memang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nanti di surga nanti ada kerudung di situ. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh penduduk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikir kita, ya. Kita ni nak balik, kira-kira ada tak tabungan kita pada waktu kita nak balik. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana cara nabungnya? Ikuti Rasulullah. Contoh, kalau kita pengen rumah di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrah, banallahu ta'ala baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah bangunkan satu buah rumah di surga. 10 kali baik dapat rumah di surga. Coba kalau kita baca setiap solat, sekali solat 10, jadi 50 sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam itu 5 kali 30 kali sebulan. 30 kali 5 berapa itu? 150. Berarti sudah dapat 150 rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran kita untuk supaya ada tabungan di akhirat. Sekarang kira-kira dapat tak rumah di surga baca belum? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Di neraka pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ceritanya antara surga dan neraka nanti. Hebatnya surga dan neraka yang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 50 waktu. Anda tak kebayang juga, Pak. Kalau kita 50 waktu, sehari semalam ada berapa jam? Jam. 50 bagi 2 25. Mungkin sejam, tidak sampai sejam sholat dulu kita. Allahu Akbar. Ibu-ibunya lagi pujian. Berarti semayang, dia semayang. Sudah tinggalkan pujian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pujian lagi. Belum sampai sejam lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah semayang lagi. Kata ibu itu, paskan ya paskan itu. Tak terbayang kalau semayang 50 waktu. 5 waktu baik kalau ada yang tak semayang. Memang benar dalam Al-Quran itu ya. Wa inna kabiratun illa 'alal khashiyin. Bahwasanya salat itu memang beratnya. Berat salat itu walaupun 15 menit tapi beratnya ampun. Tapi kalau enggak bermalam-malam tangan sampai subuh. Pas subuh dia ngomong, azan subuh. Balik-balik ke semayang. Bukan di sini di sana. Pas sudah subuh, azan subuh. Sudah ubah dia nanggap balik tidur. Padahal sehari semalam tak semayang 2 rakaat tak tahan. Cek, main dulu, mau dulu lah. Kita nyuruh dia nyuruh kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bahwasanya salat itu berat sekali kecuali orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang telah khusyuk apabila sebelum masuk waktu dia sudah siap untuk melaksanakan salat. Contoh nih, kalau ibu-ibu kondangan hari Ahad, dapat undangan hari Ahad, besok hari apa nih? Ahad. Kira-kira ada persiapan tak untuk besok, untuk pergi kondangan? Ada tak kira-kira? Ada. Bapak-bapak itu begitu, pasti ada persiapan kondangan. Nyiapkan bajunya, nyiapkan apa ibunya. Kalau ibu kan, ibu-ibu ini lama-lama berhias daripada kondangan cuma 5-10 menit, berhiasnya sejak lebih. Oh, ada persiapan. Kenapa pada waktu hari hanya dengan gagahnya dia ready. Begitu pula orang yang sholat sampai masuk waktu dia sudah ada niat untuk sembahyang. Ini dah Zuhur sembahyang Allahu Akbar. Dengar lagi Allahu Asar. Nih, cepat asar. Oh,
Orang kerja pada asal kan dari situ kan. Padahal nonton TV dengan nonton TV katanya di situ. Pada sinetron lah berapa kali hakam. Contoh lagi. Masalah ibadah ini memang berat Bapak Ibu sekalian. Saya ada kasih contoh nih. Di sini ada kotak amal kan? Ada. Setiap Jumat berjalan nggak? Tidak berjalan ya. Aneh. Kalau berjalan kan masuk viral gitu kotak amal masuk Romania berjalan. Ada di depan kita. Ada duit 15.000 di dalam kantong. 10.000 sikok, 5.000 sikok. Kotak amal di depan. Yang mana dimasukkan 5.000 atau 10.000? Nah, 10.000 atau 5.000? Ada duit 7.000. 5.000 sikok, 2.000 sikok. Ada kotak amal di depan. Di mana masukkan 2.000 atau 5.000? Jujur. Ada kotak amal di depan. 4.000 sikok baru, sikok baru 2.000. Jadi mana masukkan baru apa baru? Apa sesuatu beda? 2.000 baru. Kita beramal ini memang banyak godaan Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak godaannya. Berat untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena syaitan itu tidak mau kita ibadah kepada Allah. Karena dia sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjumuskan seluruh anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Jangan sampai mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya baca nama video di neraka. Pada waktu nanti di neraka banyak orang akan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kenapa kami ini masuk ke dalam neraka ya Allah? Apa kata Allah? Coba tanya dari setan. Oh, ngomong lagi kepada setan. Setan dalam kau ini kami neraka kan? Apa kata jawab setan? Kan dikit deh. Aku kan ngajak kamu galak. Aku dah maksud, pada tak setan maksud. Aku kan cuma ngajak kamu galak, sudah, kata gitu kan? Lepas dia. Tak pernah setan maksud, ada semayang. Was-was semayang kau bincil malah kau. Ada yang kira-kira? Tak ada. Itu dimainkan daripada was-was kita di situ. Umpamanya kalau kita berurusan sama setan terus, kita semayang bijil kepala, mungkin bapak kepala kita banyak bijil juga di situ kan. Itu jawaban setan. Aku kan cuma ngajak, kamu galak, sudah kan ini dengan pasang jawab beliau dulu akan orang ini. Memang ibadah ini sangat berat Bapak Ibu sekalian. Maka sholat ini jangan sampai kita tinggalkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha. Allah pun ngomong lagi wastabir 'alaiha, bersabar atas salat tersebut. Apalagi kalau Ramadan. Wah, tak cepat sayang. Kalau bisa 10 buku dibagi dulu. Baca dulu ngomong sama imam. Kalau salatnya jangan panjang-panjang ya. Yo kata imam. Imamnya habis. Aku bawa Al-Baqarah gitu. Baca, si makmum sekarang baca detik imam sekarang. Sekarang banyak orang-orang awam bisa mendetik para ulama. Ustaz itu bagus. Itu Ustaz bagus. Awak kaji belum lurus. Ikhlas satu dia tuh. Ada detik daripada ulama. Kiai itu tidak bagus. Aku tidak lucu. Kiai itu tidak lucu juga begitu. Ya Allah. Jangan apa ini? Dia mulai juga begitu ada. Berapa jam boleh dah? Berapa jam? 27 menit. Sekarang tadi. Yang kritik kiai ya. Baca pesan dulu. Mam, yang lama-lama semayang. Ada cara bola langsung. Bola langsung pula. Tadi mau ngomongin. Impaknya puluh kalah puluh, maju kita sempat. Main depan puluh, bawa puluh pecah di jamur itu lah, belum digorongkan pada momen itu. 7 menit. Boy kalau di situ lempar banyak. Kalau 20 meter belum digorongkan 7 menit, mungkin banyak pengikutnya di situ. Hah? Wah, ini kan ya 20 digorongkan.
dibagi 7 menit, berapa detik semayang, segera tangan itu. Pahala malaikat sholat dengan dia. Oh, amin. Itu Allah ini malaikat. Jadi dia oleh malaikat ini tidur waktu mereka itu juga. Dasar kalau terima tidak terima itu urusan Allah. Cuma secara hukum fikih tidak sah semayangnya. Fatihah baik kalau kita tak pas, tak semayang kita, tak sah semayang kita. Takbir baik. Ada sering ngomong sama tadi jemaah. Ada dalam kitab Safinah bin Najah. Takbir tak pas, maka tak sah semayangnya. Usalli fardhu zuhri atau usalli fardhu al-maghrib salat rakaat mustaqbil qiblat imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh ya ini semayang ampun. Kalau tak tahu itu, oi alat ketusuk kiai itu. Loh. Kira-kira salah benar? Allahu akbar. Di mana salahnya? Nah, waktu itu mana? Yang biasa waktu itu. Tidak boleh Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ini ada lagi. Ada ini panjang-panjang. Kita khusus tadi. Usolli dulu ya. Allah akbar. Caca. Nanti malaikat kasih mandu. Tak sah semayangnya adalah hukumnya haram. Kenapa haram? Alif ini panjang tu. Yang boleh panjang tu lamnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Artinya apakah Allah itu besarnya? Berarti kita ragu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada lagi. Pak ini dipanjangkan. Allahu akbar. Sampai kesalnya tadi dia. Anak kalau menjadi ibu-ibu, anak eksposiko. Sebab takbir itu pembuka daripada sholat. Kalau takbirnya benar, jangan semayangnya. Begitu berwudu. Wudu itu miftahu sholat. Benar-benar wudu. Ini cak. Efek mandi, itu apa? Saya itu. Ya Allah, apa yang udah kecil ini? Berapa baik? Wudu berlarut dia. Ini mau kau ke? Ada ke cara wudhu yang benar. Sebab kenapa? Karena sepertiga kekhusukan sholat itu ada pada wudhu itu. As-salatu salasa kata Rasulullah. Sholat kekhusukan sholat itu terbagi 3. As-sulusu fil wudhu, as-sulusu fil ruku', as-sulusu fil sujud. Sepertiganya ada di dalam wudhu itu. Otomatis Bapak Ibu sekalian, kalau wudhunya cepat, otomatis sholatnya cepat juga. Yang aneh itu aneh di ajaib nih. Kenapa? Sebaik-baik wudhu kan sebelum azan. Ini pas azan rame-rame berwudhu. Antri dulu. Aneh kan gitu kan? Padahal sebelum azan itu yang lebih afdal. Lain tahu kan cuma 5 ekor, yang antri 15 ekor. Allahu akbar. Mulai berwudhu kalau kamu masih kok boleh cepet dikit. Kau apa kau tadi? Ada tak itu? Ada. Nih, bukan di sini, di sana jauh. Hah? Baik, Rasulullah di sini tidak beda. Aneh itu. Untuk kita di situ, masuk tangan, cuci muka baik. Ada yang lucu lagi. Apa nama itu? Nyuci apa? Itu ini panjang itu baca nama-nama. Buku mod baca buku mod iwa apa? Iwa masuk.
Ya Allah, ada pengajian kan sini ya? Saya pengajian fikih. Saya Syafi'i. Alhamdulillah, saya Syafi'i bagus kan. Walaupun orangnya keras tapi memang bagus orangnya. Nah, belajar sama beliau juga. Iwa emas tadi, gitu ya. Tolong belajar. Kemudian apa lagi? Untuk sesudah wudhu itu doa aja, tidak doa. Banyak tinggal sunnah-sunnahnya kita sekarang ini. Maka barang siapa yang berwudhu, kemudian dia berdoa, mungkin lawa apa berjalan sama dia, Allah bukakan 8 pintu surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Doa tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tambah di situ. Allah bukakan 8 pintu surga. Kita ini sudah untuk rebus. Tak lagi. Sama baca azan. Anak lagi ini juga azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Langsung amin dia. Padahal doa azan tu banyak tak kira-kira. اللهم رب هذه دعوتك والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد كما رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله. Panjang ini la ilaha illallah. Benar tak? Ya Allah, bukan di sini, tidak. Jauh. Takbir, kalau diperhatikan. Angkat tangan itu sunnah. Sekarang ini dipermasalahkan bukan lafaznya, tapi angkat tangannya. Ada yang inilah, ada yang inilah. Lantak lagi urisku. Tapi yang afdal di atas bunda, di bawah anak istrinya. Kalau betina di sini baik. Yang mana ini? Atau apa ini? Ada? Ada juga ini. Ada tak? Ada. Anak tanya, Pak, langsung bapak tu kalau takbir main. Di guru kami dulu itu untuk menggulung api neraka. Masya Allah, cek menggulung api neraka dulu di sini. Ya salam. Ada juga yang main. Harus dia wasal ya, kalau tak boleh Allah. Waktu tak boleh berhenti. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara wa qala Allahu akbar, tidak boleh. Tidak boleh. Harus wasal. Allahu akbar, dan harus dilafazkan, tak boleh di dalam hati. Ini usul yang diperkuat, usul yang usul yang Allah SWT juga ada nilai ta'ala. Silent. Ya, tolong diartikan untuk takbir ini. Kemudian Fatihah ini juga sih. Perhatikan huruf-hurufnya. Mura'atul huruf wa tashiduha. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Kenapa salahnya? Yang mana salahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Salahnya di mana? Kalau orang awam tak tahu tu. Tasydidnya dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini lampang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata makmum, lajulah kalau di situ. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam kitab Sabina harus mura'atul huruf ya wa tasydidha, harus dijaga nih yang hurufnya, tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim, tafkhimnya harus dijaga tuh di situ, itu tajwidnya itu. Fatihah wajib, dan kita sebagai Imam Syafi'i apabila membaca Fatihah maka wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tumul Fatihah faqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca Fatihah maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik laki-laki, perempuan, sembahyang dewean, imam, makmum baca betul itu. Hati-hati nanti sembahyang tarawih. Ibu-ibu yang belum sempat membaca Fatihah kemudian dia rukuk maka tidak sah sembahyangnya di situ. Selesaikan Fatihah yang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam cepat dulu sembahyangnya juga. Boleh cepat, asal makhrajnya bagus. Kalau bisa dibagi menjadi 3. Kalau senapas boleh tak? Fatihah senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu imam disenangi makmum tuh. 3 kali tekor dia tuh. Boleh senapas tapi makhrajnya bagus. Yang enggak boleh ini tidak bernafas. Itu kan, tapi makhluknya bagus. Fatihah baru. Tolong minta simakkan ya, minta simakkan Fatihah. Tidak apa-apa lah. Namanya kita belajar. Anak dulu minta simakkan kiai juga. Di Madinah anak minta simakkan, dan Ustaz Nawawi anak minta simakkan, dan kiai dulu anak minta simakkan semuanya supaya apa dalam pengucapan kita ini benar. Anak pernah ngajar ngaji ya di komplek hebat lah gitu. Jadi ada pengajian Quran. Jadi ada bapak-bapak psiko, bukan kita salahkan, memang salah bacanya. Kita nyetok pak ini, mengajak dia. Balik dia orang ini, ngomong bermain ini. Oh, ngaji masjid itu salah terus. Aku ngaji dewek, kan nyala aku katanya. Kenapa kan? Aku ngaji dewek, aja kok bapak kan nyalakan aku katanya. Iya, ngaji dewek kan. Fatihah wajib. Surah itu sunnah, tapi jangan gara-gara sunnah kita tidak mengenakan daripada tajwidnya. Ija aja ada surullah wa sepati Allah, masya Allah. Ija aja boleh pakai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berapa bulan? Harusnya ada bapak isyaratnya itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada rohnya di situ. Ada bapak isyarat namanya. Ya. Hati-hati juga. Al-Quran itu banyak eksamo. Pada kejadian, apa kejadian ini? Jadi aminnya 2 kali dalam satu sembahyang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imamnya bawa surat Al-Tarakah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi. Ini pernah kejadian yang benar, bukan anak kandungan dulu. Jadi perkantakan pagi-pagi itu subuh. Pagi-pagi Ustaz Nabu, lucunya gampang sebenarnya. Kamu amin 2 kali. Amin 2 kali. Kamu pulang kamu amin ke pulau gitu. Malah kali kan yang Allah jadi situ. Karena banyak ya kesamaan dalam surah itu, sama dengan surah At-Tin itu. Wat-tini waz-zaituni wat-turi siniin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum
Ada illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, pernah kejadian juga karena waktu di Paulu lagi sama. Jadi ngajinya ini. Oh, lagu-lagu lah. Pas والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang lain diam dulu. Jangan tadi yang dibawa mati, tapi wal asri jangan. Yang lain jangan. Mancing tadinya orang saudara obatnya apa jual asli gitu, gitu. Iya, artinya dia ulang lagi gitu, diulang. Hati-hati, apalagi suara Yasin ya, yang tak apa lebih baik pegang baik. Wah ayatullah lalu, betul-betul wah ayat tulis itu dong, akhirnya kelar bagi Yasin. Karena juga punya ini ya, tolong dia tak baca Quran. Kalau bisa jangan baca Latin, karena Latin sama Quran itu beda. Walaupun dikasihkan surah Yasin, ambil surah Yasinnya, tapi kita jangan baca surah Yasin. Apabila kita tidak bisa ngaji, baca dulu sebanyak-banyak mungkin. Atau yang Yasin Al-Quran kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin banyak dulu itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Yasin kita baca lanjut, maknanya beda kayak azabun alim, azabun alim itu beda, sudah beda makna sudah. Ada yang berdoa, Allah tawil umurona, bingung malaikat. Dia tuh pengennya minta dipanjangkan umur, pengennya dia Allah tawil umurona. Padahal umurona itu artinya masalah-masalah kami, minta panjangkan masalah. Sampai 3 kali pula dia Allah matawil umurana, Allah matawil umurana, Allah matawil umurana. Kata malaikat, tak salah, boleh minta banyak masalah. Itu aja ini dari situ. Sunnah, walaupun sunnah harus kita pelajari. Kemudian apa tasyahud akhir? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita ini kan belajar cuma waktu kecil pulang. Jaranglah sudah buka kita. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul yang betul-betul asyhadu alla dulu dibaca itu. Asyhadu alla asyhadu. Kalau dia asyhadu alla batal semuanya. Karena kalau asyhadu sama asyhadu beda makna. Maka lihat lagi lah kitab nanti kita tuntunan soal kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang terakhir itu salam tuh. Banyak juga kesalahannya tuh. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dibantu. Banyak lagi. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, mana mama itu? Mana biji itu? Ada masuk Assalamualaikum itu. Apa lagi pertama? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak boleh dikurang-kurangi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza yusallim an yaminihi assalamualaikum, an shimalihi assalamualaikum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia memberikan salam yang kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini assalamualaikum warahmatullah. Tidak sah sebagai batal salatnya di situ. Sebab batal. Ya. Itu dalam sholat baik. Maka dibagi dari semayang. Rukun 17 itu dibagi lagi menjadi 4. 3 qauli, fi'li dan qauli, fi'li dan qauli, fi'li dan qalbi. 3 lagi qalbi ini yang penting supaya kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah kita semayang ada di situ. Sedih kita semayang, tenang kita semayang. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
ajarkan semua terus bayang. Hati-hati ya. Pertama kali yang akan ditanya Allah SWT tentang sholat kita, belum jabatan kita, belum daripada harta kita, ditanya masalah sholat. Dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Isra Mi'raj itu diperlihatkan bagaimana ada orang yang mentak-takkan kepalanya ke batu sampai hancur, sampai hancur, otaknya berhamburan gitu. Kemudian hancur, dibuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat lagi, dihancur kali sampai dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, itu siapa Jibril? Itulah umatmu yang tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering ngomong sama jamaah, kalau kamu nak main judi lah kalian itu. Bukan berarti anak menganjurkan judi, tapi kalau sudah waktu main semayang. Allahu Akbar. Dia tahu bunyi, main dulu semayang. Sudah semayang, main lagi. Ada si kau itu berdoa dulu dia, ya Allah, Tuhan bagi aku bila lagi menangkap ya Allah. Karena pertama kali yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala adalah semua 1000 tahun kita gerakannya Allah Subhanahu wa taala salah fi syukur. Kenapa karena masuk dalam syukur? Allah lakum minal musallin, karena kami tidak termasuk orang yang salat. Satu kali kita meninggalkan salat, 1000 tahun kita gerakan jahanamnya Allah, gerakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan anak-anak kita salat, anak kita dalam salat kita yang akan ditanya Allah, istri kita dalam salat kita yang ditanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan cara-cara salat. Ada jamaah anak ngomong dia sama anak, karena dia sering kelawus ya. Jadi ngomong ya Ustaz, anak tidak baca Quran, sedangkan bini anak ini baca Quran. Boleh tak bini anak jadi imam dengan aku aja? Dia jadi imam, aku jadi makmum. Karena kilonya di situ. Walaupun bininya baca ngaji, lakinya udah baca ngaji, dia tetap tak boleh. Ajarkan 1000 tahun dilakukan Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun itu dikalikan 1000. Dalam surah As-Sajdah, ya, alfa sanah. Wa kana miqdaruhu alfa sanatan mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia ini sama dengan satu hari di akhirat. 1000 kali 1000 berapa? 1000 tahun sekali tinggalkan sholat. Tarikus salat yuqimullahu ta'ala qabra wa yadhibu 'adaban syadida. Orang yang meninggalkan sholat itu Allah akan yuqimullahu ta'ala qabra, akan Allah himpit daripada kuburannya. Masuk dia di dalam kuburan, langsung Allah himpit kuburannya. Pernah kejadian, anak punya kawan ya, anak disebut namanya yang penting Obai Makiagus. Jadi ini galak mandi kong semayang, mandi kong semayang baca. Ada tanya, boleh tak nyuruh semayang? Hah? Nyuruh semayang boleh tak? Tak boleh nyuruh semayang. Sudah semayang dulu baru nyuruh dia. Nyuruh boleh, kita nyuruh semayang. Tak boleh, selesaikan dia semayang dulu baru nyuruh dia. Jadi pada waktu dia mandikan, ada keanehan. Ada keanehan ke bawah lagi, tapi lain tidak. Pada waktu nak dikuburkan di dalam lahan itu, pada waktu dia nak masuk dilihat ulo banyak di situ. Ulo kalajengking dia cerita sama Nawawi masih hidup. Dilihatnya di situ. Biasa dia ni kalau turun dan ini dia tidak berani karena ada ulo banyak yang dari situ. Artinya dia nyerulung. Artinya selesai dikubur, ditalkinkan, ditahlilkan, kemudian balik ngomong sama alubetnya, ada musibah. Maaf bu, yang katanya apa kayak bapak ini sampai mak itu. Jadi kalau nanti kayak bapak ini tidak pernah semayang di kuburan sudah dapat azab, apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan dalam surah An-Nabawiyah ada seorang bapak yang meninggal, artinya bapaknya itu menjadi terpekatkan itu kan, karena tidak pernah sembahyang. Tapi karena dia suka sholawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun datang mengusap wajahnya menjadi berseri-seri lagi. Ada nurnya Nabi Muhammad SAW.
Maka di sini sholat itu jangan tinggalkan di situ ya. Kita hidup di dunia ini tidak perlu lama. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, selesai hidup itu. Sholat pun tidak lama kan 15 menit, 20 menit kan di situ. Sempatkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nanti di surga pun kita akan berkumpul. Anak pengen itu cak mana yuk? Kalau bisa lagi di surga itu bisa kumpul lagi. Itu yang kita mintakan. Nah, kumpul-kumpul ini kan surga ada juga kan ikut ada majelis juga. Cuman majelisnya beda cara ini. Kita di rombongan kalau bukan ini kalau dipermak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau lainnya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, misalnya seperti Nabi Musa alaihissalam itu. Dan pakaiannya kita ini batu hijau kalau tidak ada jenggot-jenggot, ada semuanya putih semuanya di situ. Fasilitas bagi orang di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada namanya pasar, Subul Jumat. Pasar Jumat ada di sana. Cuma tidak ada lagi jual bawang putih, bawang merah, sana tidak ada lagi sana. Nah, berkumpul di sana. Itu pengennya kita. Sering kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjama'ana fil jannah kama jama'ana fid dunya. Allah, kumpulkan kami di surga sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia ini. Minta dikumpulkan lagi kita di sana. Anak beranak kita. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang menegakkan salat wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Jadi apa kok rela kita membuat anak kita menjadi orang yang ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Al-Quran disebut waqur ahlaka bis-shalah, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Itu adab Allah yudaikullahu ta'ala qabrahu wa yu'adzibuhu 'adzaban syadida. Dari adab pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab yang sangat pedih bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat ini perintah yang langsung diterima Allah Subhanahu Wa Taala, diterima dan Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Pertama itu sholat kita 5 waktu yang tinggal, tambah lagi sholat sunnahnya. Karena bersetuju sama jamaah, jangan tinggal sholat witir. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada kita kalau autiru ya ahlul Quran, berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Siapa di situ? Umat Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mewajibkan dirinya? Ya, wajibun ala Nabi wa sunnati ala umatih. Wajib bagi Nabi dan sunnah bagi umatnya, karena beban Nabi itu berat. Maka di sini kita apabila punya beban berat, maka jangan tinggalkan sholat witir walaupun 1 rakaat. Setiap malam nih kita nih galaknya sholat witir itu pada waktu bulan Ramadan baik. Sudah Ramadan pergi, tidak sholat witir lagi. Anak tekankan ibu-ibu juga, sholat witir jangan tinggal, karena beban ibu-ibu itu lebih berat lagi. Wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya walaupun 1 rakaat. Umpama sudah sholat isya, ba'da isya sholat al-witir. Ya, karena kalau kayak malam kagak ada terkejar, bukan terkejar, kayak ada terbangun. Sholat witir kita di situ ya. Jadi kerjaan sholat jangan sampai kita tinggalkan sholat. Ajak semuanya di situ, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kepada kita semuanya, agar kita menjadi anak daripada orang tua kita, menjadi orang-orang saleh yang salehah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.